Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat sekalian, saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari rekan saya sendiri, yaitu teman saya sendiri, Akhinal Mukarram, yaitu Sahabat TV gitu. Beliau mempermasalahkan tentang Nabi Isa yang dikatakan sebagai tanda-tanda di hari kiamat. Artinya Nabi Isa ini sampai sekarang posisinya masih hidup dan akan datang kedua kalinya sebagai tanda-tanda tanda-tanda di akhir zaman, tanda-tanda menjelang ilmul lisaah di dalam ajaran Islam. Artinya sebagai tanda-tanda ketika Nabi Isa ini datang bahwa hari kiamat benar-benar sudah dekat. Artinya menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat gitu. Nah, seperti inilah pertanyaannya. Pertanyaannya yang diajukan kepada saya oleh akhina saya, oleh teman saya sendiri, yaitu di dalam grup gitu loh. Nah, coba Anda teman-teman baca dulu sebelum saya menjawabnya. Di sini saya bacakan ya. Kalau dilihat dari konteks ayat 5, 116 sampai 117, itu hanya ada satu makna, wafat atau sama dengan mati. Tak ada makna lain, apalagi jika dikompar dengan ayat surat 5 ayat 75, surat 21 ayat 7 sampai 8, dan kemudian surat 3 ayat 145. Hanya satu makna, yaitu mati gitu. Dan juga dilanjutkan, apalagi jika dilihat dari data-data arkeologi, sumber sejarah dari para pakar, semua mendukung Quran bahwa Isa telah wafat gitu. Jadi tolong jujurlah katanya. Jadi jangan ikut Kristen yang masih menunggu Yesus datang gitu. Sejuta dalil pun tak akan menolong jika Ustadz tetap taklid buta terhadap ulama-ulama yang mengadopsi paham Israiliyat gitu. The truth is simple Ustadz gitu. Nah, inilah pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh Sahabat TV gitu loh. Maka untuk itulah saya perlu klarifikasi, saya perlu jawab juga ya. Di sini pertama saya berdasarkan dengan teks tulisan, saya menjawab berdasarkan sejarah yang mana yang Anda maksud gitu. Itu jawaban yang pertama saya. Kan begitu. Kemudian setelah itu saya menggunakan VN untuk menjawab pertanyaan daripada sahabat-sahabat saya, sahabat karib saya, seiman dan seperjuangan gitu loh. Di sini sebenarnya hanya permasalahannya itu beda penafsiran saja gitu loh. Nah, di sini saya jawab dengan VN. Silahkan dengarkan jawaban daripada saya untuk sahabat saya, untuk akhina saya, Sahabat TV channel. Selamat menyaksikan. Akhi, begini ya. Sebenarnya kalau bicara tentang surat Al-Maidah ayat yang ke-75, di situ bukan menjelaskan tentang kematian gitu, tetapi di situ menjelaskan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia biasa yang membutuhkan makan gitu. Gak ada di sini membicarakan tentang kematian gitu. Di sini hanya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-75 ini hanya menyebutkan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan gitu. Artinya di sini manusia biasa yang butuh makan gitu. Bahwa ibunya kan gini, di dalam Al-Quran dikatakan, apakah kamu yang mengajarkan dirimu dan ibumu menjadi Tuhan, kan begitu. Maka di ayat yang lain Nabi Isa menggobir, demi Maha suci Engkau ya Allah, saya tidak pernah mengajarkan bahwa diriku sebagai Tuhan. Saya hanya menyampaikan apa yang
telah engkau firmankan, kan begitu. Dan kemudian ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Isa itu manusia biasa, bukan Tuhan gitu kan. Ibunya dan Nabi Isa itu butuh makan seperti rasul-rasul yang sebelumnya gitu loh. Di sini kalau Anda mengatakan mengaitkan Nabi Isa itu meninggal berdasarkan surat Al-Maidah ayat yang ke-75, di sini Anda salah, karena di sini mengungkapkan atau menegaskan bahwa Nabi Isa itu manusia biasa seperti rasul-rasul sebelumnya gitu loh. Artinya dia itu butuh makan, kan bukankah di situ dijelaskan gitu loh. Karena ya kuluna to'am gitu loh. Nabi Isa ini dan ibunya itu adalah makan, butuh apa, gak ada penjelasan di sini yang menegaskan bahwa Nabi Isa itu meninggal. Dari mana ada mengasumsikan bahwa ini Nabi Isa membuktikan bahwa ini meninggal gitu loh. Ini kan masalahnya di Anda sendiri yang salah dalam dalam memaknai kalimat ini, padahal di dalam konteksnya kalimat ini tidak ada satupun yang mengatakan Nabi Isa meninggal. Gak berbicara tentang kematian. Artinya ayat ini, ayat Al-Maidah 75 ini menegaskan bahwa Nabi Isa itu seperti rasul-rasul sebelumnya yang butuh makan gitu loh. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun, dia itu rasul gitu. Qad khalat min qablihi sebagaimana rasul-rasul sebelumnya gitu. Karena yakulani to'am, dan keduanya, ibunya dan Nabi Isa itu butuh makan juga gitu loh. Sama manusia gitu loh. Ini mengkonfirmasi bahwa Nabi Isa dan ibunya itu manusia biasa, jangan pernah dituhankan. Ini maksud konteks daripada Al-Maidah ayat yang ke-75 ini gitu loh. Kok Anda tiba-tiba dalil ini, tetapi Anda tidak pernah menyebutkan atau menyebutkan dalilnya gitu. Nah, Anda juga menyampaikan surat Al-Anbiya ayat yang ke-7 dan 8 gitu ya. Nah, di sini juga dikatakan wa ma arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Terus ayat yang ke-8-nya bismillahirrahmanirrahim wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'am wa ma kanu khalidin. Nah, di sini kan sudah jelas kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Nabi Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka gitu. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'am wa ma kanu khalidin, dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Nah, di sini kan sebenarnya sudah tahu rasul-rasul sebelumnya itu manusia biasa yang butuh makan, dan Nabi Isa itu juga makan gitu. Nabi makan. Nah, ketika Anda membahas tentang kekal, lalu berbicara tentang kekal, Nabi Isa itu akan meninggal gitu. Jadi kalau panjang umur, yang bisa itu diberikan panjang umur misalkan, jangan mengira itu kekal gitu loh Anda. Disinilah kesalahan Anda. Orang panjang umur itu bukan berarti kekal. Yang disebut, Anda tahu nggak yang disebut dengan kekal? Kekal itu, yang disebut kekal abadi itu tidak berubah sedikit pun gitu. Tidak berubah dan tidak meninggal, itu kekal namanya. Nah, kalau misalkan sesuatu itu berubah, itu tidak kekal. Apakah Nabi Isa berubah? Berubah. Apakah Nabi Isa itu akan meninggal? Pasti akan meninggal gitu. Itu yang disebut dengan tidak abadi, tidak kekal gitu. Kalau panjang umur itu beda, panjang umur itu bukan berarti kekal gitu. Allah memberikan panjang umur kepada Nabi Isa kan begitu, berdasarkan ilmul lisa'ah, yaitu kedatangan Nabi Isa itu sebagai tanda-tanda bahwa Nabi Isa itu menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat gitu. Nah, Anda berbicara tentang surat Al-Imran ayat yang ke-145 juga ya. Di situ kan sudah jelaskan di situ dikatakan bismillahirrahmanirrahim wa ma kana linafsin an tamutah illa biidznillah kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Artinya sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya.
Nah, di sini perhatikan, biidznillah kita bermuajjalah gitu loh. Ya, artinya ajalnya itu ditentukan oleh Allah. Nah, ketika misalkan Allah menentukan Nabi Isa panjang umur dan akan diturunkan oleh Allah menjelang hari kiamat. Artinya sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat, diturunkan kemudian Allah mewafatkan lagi, itu adalah yang dimaksud dengan ajal yang ditentukan gitu. Artinya misalkan orang itu umur misalkan 1000 tahun gitu, ya itu ajal yang ditentukan 1000 tahun gitu. Walaupun dia itu dalam posisi misalkan umur 200 tahun dia itu pingsan gitu, mati suri selama sebulan misalkan gitu. Nah, selama sebulan ini tidak dikategorikan sebagai sebagai panjang umur kekal, tidak lagi gitu. Nah, Nabi Isa ini posisinya wallahu alam dia itu sifatnya gaib. Nah, para ulama banyak yang menafsirkan, ada sebagian ulama menafsirkan bahwa itu diangkat dengan keadaan tidur. Artinya Nabi Isa ini posisinya itu sedang tertidur gitu. Nah, bisa saja hal ini Nabi Isa itu adalah posisinya tidur, bisa saja seperti orang mimpi. Gimana orang mimpi itu akhir? Bahkan dalam Al-Quran itu sudah ada buktinya bahwa Ashabul Kahfi itu tidur selama 350 tahun kalau nggak salah ya, 350 tahun. Mana ada orang tidur secara logika loh, tidur selama 350 tahun akhir gitu. Nah, kalau Allah sudah berkehendak sedemikian rupa, maka itu bisa terjadi. Buktinya di dalam surat Al-Kahfi tersebut gitu. Seperti Ashabul Kahfi tersebut gitu. Ashabul Kahfi ini sadarnya itu ketika dia itu membelanjakan uangnya gitu. Kan begitu. Nah, semua itu kekuasaan Allah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang rasul seperti Nabi Isa, bisa jadi gitu loh. Nah, karena Nabi Isa ini sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat, maka dia itu akan diturunkan dan juga akan mempertanggungjawabkan apa yang perselisihan tersebut gitu loh. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak ditekankan, apakah kamu yang mengajarkan bahwa dirimu Tuhan gitu. Nah, di sini seolah-olah Tuhan itu mengkonfirmasi kepada Nabi Isa agar menyelesaikan masalahnya yang menjadi perselisihan ini gitu loh, akhi. Ayat yang Anda tunjukkan itu mulai dari atas tadi. Ayat yang Anda tunjukkan tidak ada menyinggung masalah Nabi Isa itu wafat, tidak ada gitu. Gak ada, Anda ini gak pernah menunjukkan bahwa Nabi Isa itu wafat. Tetapi ketika Anda mengatakan mingkobli dia itu makan dan minum, dia itu Anda mengira itu meninggal gitu. Karena apa? Karena tidak makan dan minum gitu. Kan begitu Anda. Coba Anda bayangkan, Ashabul Kahfi, apakah dia itu ketika dia itu tidur dia itu meninggal? Tidak, akhi. Selama 350 tahun ini Ashabul Kahfi tidak meninggal gitu. Karena apa? Karena bisa saja perasaannya Ashabul Kahfi itu tidurnya hanya sebentar gitu. Misalkan dari pagi tidur, siang itu bangun gitu. Ternyata perasaan itu setelah di alam nyatanya, nyatanya ternyata dia itu sudah 350 tahun gitu. Nah, ini bukan berarti kekal ini, tapi Allah memanjangkan umurnya, kemudian meninggal juga gitulah. Begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan berarti kekal gitulah. Nabi Isa itu cuma diberikan panjang umur, kemudian setelah itu meninggal seperti biasa gitulah. Anda yang ayat-ayat yang Anda tujuan tidak satu pun merujuk kepada Nabi Isa itu meninggal gitu. Anda ini hanya berdasarkan asumsi atau persangkaan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan innadhanna la yughni minal haqqi syai'. Sesungguhnya persangkaan apa yang kamu persangkakan itu tidak akan mencapai kebenaran gitu. Innadhanna la yughni minal haqqi syai'. Artinya persangkaan yang kamu sangkakan itu tidak akan mencapai kebenaran, akhi. Akhi, begini ya. Kalau Anda berbicara tentang surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117 dan Anda mengatakan itu makna wafat, begini ya,
para ulama itu berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan ayat 117 ini adalah ketika ketika ayat ini di hari kiamat, dan juga di sini sebenarnya mayoritas ulama mengatakan itu mengangkat gitu. Ketika mengangkat, karena apa? Karena di situ ada kalimat madum tufihim, artinya selama aku berada dengan mereka gitu. Artinya kalau misalkan sudah tidak ada dengan mereka ketika diangkat gitu misalkan, ini kan sudah tidak bersama mereka, maka itulah yang disebut Allah menyaksikan semuanya gitu. Nah, sedangkan ketuhanannya Nabi Isa ini adalah posisinya itu di saat Nabi Isa ini tiada, kan begitu. Setelah Nabi Isa tiada, kemudian itu Nabi Isa ini dijadikan Tuhan oleh orang-orang gitu, orang-orang yang menyesatkan, kan begitu. Nah, disinilah yang dimaksud dengan ayat ini. Artinya begini, akhi. Artinya kalimat ini menunjukkan ketika saya berada, saya tidak pernah menyampaikan atau mengajarkan bahwa diriku sebagai Tuhan. Artinya saya hanya menyampaikan apa yang Allah firmankan dengan mengatakan sembahlah Allah saja yang esa. Hanya kepada dia saja yang ku berbakti. Itu ajaran Nabi Isa, kan begitu. Artinya Nabi Isa ini menganjurkan agar menyembah Allah. Nah, setelah Nabi Isa madum tufihim, artinya setelah tidak bersama mereka, artinya maka manusia penyesat ini kemudian menganggap Nabi Isa ini sebagai Tuhan, menuhankan Nabi Isa setelah Nabi Isa ini tiada, kan begitu. Setelah Nabi Isa ini tiada, diangkat oleh Allah, setelah Nabi Isa tidak lagi bersama-sama dengan orang itu, maka orang-orang kemudian mengatakan Nabi si penyesat ini mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan gitu. Inilah makna kalimat yang tersimpan di dalam surat Al-Maidah 117 tersebut, akhi gitu. Nah, saya katakan kembali ya, kalimat wafat ini mempunyai beberapa makna gitu, tergantung konteksnya gitu. Ketika Nabi Isa ini diangkat, ketika Nabi Isa diselamatkan dari sebuah penyalipan dan disebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu bal rafa'allahu ilaihi, artinya bahkan Allah mengangkatnya. Ini kalau berbicara seperti itu, maka di sini dikatakan tawaffa ini sebagai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ayat-ayat yang lain menjelaskan tentang Nabi Isa yang diangkat gitu lagi. Maka ayat ini dimaknai dengan rafa'ah juga, artinya dimaknai dengan diangkatnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa tidak bersama-sama dengan mereka, maka disitulah kejadiannya Nabi Isa ini kemudian dituhankan. Selama orang itu Nabi Isa masih ada, tidak berani orang menyebutnya sebagai Tuhan gitu. Tidak ada gitu. Tidak ada. Makanya Nabi Isa mengkonfirmasi di sini bahwa selama saya masih berada dengan mereka, saya selalu mengajarkan apa yang Allah firmankan dan mengajarkan tentang agar menyembah Allah gitu. Nah, setelah saya tidak bersama-sama dengan mereka, artinya setelah diangkat, maka disitulah awal daripada penyimpangan orang-orang tersebut. Kemudian Nabi Isa ini dianggap sebagai Tuhan gitu. Ini yang dimaksud dengan Al-Maidah ayat 117 ini. Bukan berarti Nabi Isa meninggal gitu loh. Gimana sih, akhi? Kalimat wafat itu sendiri mempunyai beberapa makna gitu loh, akhi. Bahkan bayar hutang pun itu bisa dikatakan digandengkan dengan wafat gitu. Contohnya tawaffa dainuka. Nah, kalimat ini kalau kalimat wafat diartikan mati semua, hutangmu mati apa segala macam, itu kan ya apa, padahal dia itu tawaffa dainuka itu bermakna adalah membayar gitu. Membayar pun kalimat wafat itu bisa digunakan untuk bayar gitu lagi, untuk bayar hutang gitu. Kepada hutang pun kalimat wafat ini bisa digunakan kalau di dalam versi bahasa Arabnya gitu. Bahkan saya sudah jelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 60 yang ke-60, di situ orang tidur pun dikatakan wafat, menggunakan kalimat wafat bahasa Arabnya gitu lagi. Ini menunjukkan bahwa wafat itu bukan meninggal gitu lah. Wafat itu bukan mempunyai satu makna, ada beberapa macam makna tergantung konteksnya. Karena di sini konteksnya Nabi Isa ini bal rafa'allahu, artinya Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dikatakan wafat ini dimaknai dengan diangkat gitu.
jika Anda cuma paham, tidak memahami konteks bahasa Arab, dan Anda hanya paham dengan terjemahan bahasa Indonesia aja, wafat itu dalam versi bahasa Indonesia memang satu makna, meninggal gitu aja, akhi. Itu bahasa Indonesia, mungkin Anda, pemahaman Anda itu berdasarkan bahasa Indonesia, mungkin ya. Dan Anda tidak memahami tentang konteks bahasa Arabnya. Padahal kalau wafat itu, kalau bahasa Arabnya itu bisa digunakan untuk bayar hutang. Tawaffa dainukah gitu. Juga bisa dikatakan apa? Tawaffakumun nahar, tawaffakumul lail. Artinya saya mewafatkanmu di malam hari dan kemudian membangunnya di siang hari, seperti surat Al-An'am. Apakah di situ bermakna mati malam hari, siangnya bangun, mati lagi malam hari besoknya? Tidak, di sini makna tidur gitu lagi. Seperti yang ada di surat Al-An'am ayat 60. Di sinilah pemahaman Anda sepertinya sebenarnya gini, Anda cuma nggak paham bahasa wafat itu di dalam versi bahasa Arab. Anda hanya paham wafat di dalam bahasa Indonesia. Itulah masalahnya, akhi. Begini, akhi, apakah karena Anda bingung karena kalau sekarang posisi kan nggak makan Nabi Isa? Apakah bingung Anda karena masalah tidak makan itu? Akhi, apakah Anda kebingungan karena Nabi Isa tidak makan gitu? Nah, sudah ada bukti di dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi itu selama 350 tahun itu tidak makan, akhi. Kenapa? Karena perasaan Ashabul Kahfi cuma sebentar. Tidur pagi, siang bangun gitu loh. Ternyata yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi ini apa? Yang dirasakan itu ternyata masanya itu selama 350 tahun. Walaupun Ashabul Kahfi merasakan itu cuma jangka waktu yang sebentar. Pagi-pagi dikejar, kemudian masuk gua, kemudian tertidur, kurang lebih ya pagi-pagi jam 9 gitu loh. Itu tidur, kemudian siang, perkiraan jam 12-an itu bangun gitu loh. Nah itu yang Ashabul Kahfi rasakan. Kemudian setelah dia itu keluar mau beli makanan, ternyata apa? Ternyata dia itu uangnya nggak laku. Ternyata apa? Dia itu tidurnya selama 350 tahun gitu. Ketahuannya apa? Ketahuannya ketika dia itu menanyakan uang ini tidak laku dan juga raja yang memimpin gitu loh. Diketahuinya dari situ bahwa ketika zamannya dikejar-kejar Ashabul Kahfi, dikejar seorang raja, dia itu ketika berada di posisi raja ini, kemudian setelah bangun dia itu beli, ternyata sudah berubah semua kerajaan raja-rajanya itu gitu. Ternyata setelah tanya ke orang-orang itu 350 tahun yang lalu yang memimpin gitu. Nah ini gimana ini? Sedangkan perasaan Ashabul Kahfi mau beli-beli, mau tidurnya itu cuma dibentar gitu. Nah disinilah keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Ya begitu juga bisa jadi Nabi Isa ini seperti itu. Kalau perasaannya Nabi Isa ini cuma dalam tidurnya, misalkan posisi dalam keadaan tidur, diangkat dalam keadaan tidur. Nah kalau misalkan tidurnya itu perasaan Nabi Isa itu cuma sebentar, gitu. Itu tidurnya sebentar perasaannya gitu. Tetapi orang yang di luar itu sudah berabad-abad gitu. Maka ini kan kuasaan Allah, akhi. Gimana sih Anda kok meragukan hal-hal seperti itu? Padahal di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Begini aja, akhi. Orang itu kalau tidur ya gak makan, akhi. Masa ada orang tidur makan gitu? Nabi Isa ini kan masih tidur. Misalkan tidur, posisi tidur misalkan. Ya gak makan, orang tidur mau gimana gitu loh, akhi. Jadi kalimat wafat ini bisa bermakna tidur, bisa bermakna diangkat gitu. Bisa juga bermakna meninggal gitu. Kan begitu, akhi. Nah, konteksnya di sini adalah berbicara tentang Nabi Isa seutuhnya secara fisik gitu. Kan awalnya gini, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Artinya Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Ini kan berbicara fisik, tidak dibunuh dan tidak disalib. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah tetapi Allah mengangkatnya gitu. Nah di sini kan berbicara konteksnya itu fisik. Nabi Isa itu tidak dibunuh juga tidak disalib. Kalau berbicara tentang bunuh dan salib itu kan fisiknya. Berarti bal rafa'ahu Allah, bahkan Allah mengangkat. Ini juga fisiknya gitu. Karena apa? Karena di sini sebagai jawaban dari yang fisik yang katanya dibunuh, katanya disalib itu gitu. Maka yang diangkat itu adalah utuh. Artinya
tubuh dan jasad dan nyawanya dan rohnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu. Bahkan para ulama itu mengatakan tawaffa ini bermakna tidur, ditidurkan. Artinya diangkatnya itu dengan posisi tidur gitu. Kalau tidur Nabi Isa sendiri ya gak sadar lagi gitu. Ini yang perlu kalimat wafat itu yang perlu Anda dalami lagi, akhi. Kalau Anda memahami tentang kalimat wafat di dalam bahasa Arab, saya yakin Anda tuh semua yang Anda ada yang unek-unek di dalam pikiran Anda ini itu ambiar semua, itu mencair semua, akhi. Kalau Anda sudah menguasai kalimat wafat gitu. Karena berhubung Anda belum konteksnya masih dalam terjemahan, umat terjemahan, konteksnya hanya berdasarkan bahasa Indonesia, maka semuanya kalimat wafat diartikan meninggal satu makna. Padahal di dalam bahasa Arab kalimat wafat itu mempunyai beberapa makna. Termasuk bayar hutang menggunakan makna. Orang tidur menggunakan kalimat wafat. Bayar hutang menggunakan kalimat wafat. Ini gimana kalau mengartikan cuma satu makna aja Anda ini? Begini, akhi, ketika Anda berdasarkan para pakar misalkan pakar arkeologi gitu loh. Memangnya Anda tahu arkeologi itu seperti apa gitu lah. Terus cara metode penelitiannya seperti apa? Dan pernahkah Anda meneliti juga tentang arkeologi itu apa? Kan begitu, akhi. Artinya masih abu-abu Anda ini berdasarkan arkeologi. Ini sebenarnya juga abu-abu gitu. Anda tidak tahu bagaimana metode arkeologi tersebut gitu. Kan gitu. Nah, ketika misalkan yang menyampaikan kalimat berdasarkan arkeologi itu adalah anggaplah seorang pakar, tetapi dia itu mempunyai pemahaman liberal. Ini berbahaya, akhi. Berdasarkan arkeologi, kan gitu. Islam itu dibangun di atas hoax. Misalkan ada kalimat seperti itu. Padahal dia itu seorang tokoh ya juga yang mengatakan gitu. Tetapi bukan mereka itu adalah liberal gitu. Ini kan berbahaya gitu. Anda hanya terkecoh dengan kalimat arkeologi gitu. Itu yang menjadi persoalan gitu. Terus kemudian Anda mengatakan jangan mengikuti kabar Israiliyat kan gitu. Nah, sebenarnya kalau Anda banyak belajar lagi, ulama-ulama salaf mulai sejak zaman sahabat itu sampai sekarang ini itu berdasarkan Al-Quran dan apa yang Rasulullah SAW sampaikan gitu. Artinya kabar Israiliyat ini selalu dibagi menjadi 3 bagian gitu lah. Yang pertama, kabar Israiliyat, misalkan ada kabar Israiliyat yang datang kepada umat Islam, maka umat Islam ini selalu, kalau memang kabar itu cocok dengan Al-Quran dan hadis, maka kabar itu diterima oleh umat Islam, oleh ulama-ulama salaf, oleh ulama-ulama gitu, ke mayoritas ulama gitu. Kalau kabar itu sesuai atau cocok atau diakui oleh Al-Quran dan hadis gitu, itu diterima, walaupun kabar itu misalkan dari Israiliyat, ternyata di situ adalah ternyata di situ Al-Quran dan hadis membenarkan tentang itu gitu loh. Maka itu dibenarkan oleh umat Islam gitu loh. Itu yang perlu anda pahami ya gitu. Itu kabar Israiliyat itu dibagi menjadi 3 bagian gitu. Nah, bagian yang kedua adalah kabar tentang misalkan kalau kabar itu didustakan atau tidak cocok atau ditentang oleh Al-Quran dan hadis, maka kabar itu dianggap sebagai kabar yang batil gitu. Artinya ditolak oleh umat Islam gitu. Nah, kalau kabar itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ulama semuanya untuk menolak kabar Israiliyat tersebut gitu. Kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis gitu. Terus yang ketiga, misalkan abu-abu, artinya Al-Quran ini posisinya tidak menolak, juga tidak membenarkan, tidak membenarkan, juga tidak menolak gitu. Artinya tidak ditemukan dalil di dalam Al-Quran dan hadis gitu. Bagaimana sikap para kita
mendengar kabar Israiliyat seperti itu, maka sikap kita mengatakan jangan Anda mendustakan dan jangan Anda membenarkan gitu. Artinya jangan mendustakan takutnya kabar itu benar dan jangan pernah membenarkan takutnya kabar itu dusta gitu lagi. Nah, di sini posisi kita adalah kita wajib mengatakan demikian kalau ada kabar. Saya percaya kepada Al-Qur'an. Saya percaya kepada empat kitab suci Al-Qur'an. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an gitu. Dan saya saya beriman kepada Al-Quran dan akan melaksanakan perintah-perintah di dalam Al-Quran. Cukup itu aja. Kalau sesuai dengan Al-Quran maka kita terima, kalau tidak sesuai maka kita tolak. Itu sebenarnya yang menjadi dasar kita loh. Jadi umat Islam ini tidak lepas daripada Al-Quran dan hadis gitu lagi. Anda jangan terlalu sok-sokan mau menolak Israiliyat sebenarnya ulama itu sudah mengantisipasi hal tersebut gitu lagi. Nah, contoh gini akhi ya. Contoh misalkan berita yang seperti yang diakui oleh Al-Qur'an gitu. Contohnya begini, berita dari Ibnu Mas'ud mengatakan orang Yahudi pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dan orang Yahudi ini berkata kepada Nabi Muhammad, ini riwayatnya Ibnu Mas'ud ya. Orang Yahudi ini berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kami mendengar, orang Yahudi mengatakan begini, ya Muhammad, kami mendengar bahwa Allah menjadikan bumi dan semua makhluk di jari yang lain gitu. Lalu Allah berfirman, sayalah raja. Maka ketika mendengar pertanyaan kabar Israiliyat ini, pertanyaan orang Yahudi ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, tertawa gitu, dan membenarkan hal itu gitu. Kabar dari orang Yahudi ini, kemudian Rasulullah membenarkan hal itu dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membacakan surat Az-Zumar ayat yang ke-67 itu. Gitu. Nah, di situ dijelaskan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya gitu. Nah, ini seperti hal-hal kabar Israel seperti ini ternyata termaktub di dalam Al-Qur'an gitu loh. Cuman beda versi pengucapan gitu aja. Tetapi intinya sama dalam genggaman Allah gitu loh. Artinya di sini adalah konteksnya itu sama. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya itu adalah tersenyum kan seraya mengatakan atau membacakan surat Az-Zumar 67 tersebut. Nah, yang kedua tadi kan mengenai tentang berita Israiliyat itu yang dianggap dusta oleh Al-Qur'an itu. Artinya selama Al-Qur'an dan hadis menganggap dusta kabar Israiliyat, maka kita itu dianggap berita batil gitu. Itu yang perlu anda gak usah getol gitu lah dengan kalimat itu. Para ulama sudah mempunyai prinsip, mempunyai sikap dari dulu gitu. Jadi dasar-dasar para ulama itu semua berdasarkan Al-Qur'an dan hadis gitu lah. Nah, contoh begini ya, contohnya misalkan seperti kabar yang ditolak ini, yang ditolak oleh Al-Qur'an. Contohnya begini, Nabi Isa, misalkan dikatakan Nabi Isa itu putra Allah, atau seperti dalam hadis Jabir, orang Yahudi ini mengatakan jika suami mendatangi istri dari belakang, anaknya akan juling gitu. Nah, ini kan sebenarnya ditolak oleh Al-Qur'an gitu. Bahwa di dalam Al-Qur'an Nabi Isa itu bukan anak Allah. Nabi Isa itu hanya seorang utusan. Nabi Isa itu manusia biasa gitu. Allah tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan. Itu kan ditolak oleh Al-Qur'an gitu. Maka kabar-kabar dari Yahudi, kabar-kabar Israel semacam ini adalah ditolak gitu loh. Artinya dianggap berita batil. Kemudian misalkan seperti kalau orang itu mendatangi istrinya dari belakang, anaknya akan juling. Ini juga hal-hal seperti ini ditolak oleh Al-Qur'an gitu. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 223 itu, hai sumasi istri kalian istri kalian adalah ladang kalian, dari mana saja ya kalian inginkan gitu loh. Artinya selama posisinya itu benar secara syar'i, maka tidak apa-apa gitu lah.
Ini kan sebuah juling apa? Ini kan ditentang gitu loh oleh Al-Quran. Maka kabar-kabar dari Yahudi, kabar-kabar Israel seperti itu dianggap batil gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu kabar yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan juga tidak ditemukan di dalam hadis. Apakah kabar itu benar atau salah? Posisinya kan begitu, karena tidak ada dalil di dalam Al-Quran setiap spesifik mengatakan seperti itu gitu. Maka kita tidak bisa membenarkan juga tidak bisa menyalahkan gitu loh. Artinya tidak bisa menganggap dusta juga tidak bisa dianggap benar gitu loh. Karena ketika dianggap benar takutnya berita itu dusta, dan ketika dianggap dusta takutnya berita itu benar. Maka sikap kita selalu sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, yaitu jangan membenarkan dan jangan menolak gitu. Katakan saja bahwa saya adalah percaya kepada Alkitab Al-Quran gitu. Saya percaya kepada 4 kitab suci, itu Taurat, Zabur, dan Injil, juga Al-Quran, dan saya hanya mengikuti syariat yang ada di dalam ajaran Islam. Gitu aja jawabannya gitu lagi. Nah, itulah yang yang perlu kita ketahui ya. Anda itu tidak perlu tidak perlu getol, tidak perlu tentang statusnya itu. Status Israel itu khusus para ulama itu sudah mengantisipasi hal itu gitulah, akhi. Dari sejak zaman dulu, bukan hanya Anda yang pusing dengan kabar Israel. Para ulama dulu itu sudah mengantisipasi kabar-kabar tersebut. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka dia itu ditolak. Kabar seperti itu tidak dipakai oleh umat Islam gitu. Gitulah. Terus kemudian jika kabar itu ada di dalam Al-Quran yang membenarkan seperti yang saya contohkan tadi, maka umat Islam itu menerima hal itu gitulah. Itu yang perlu Anda ketahui tentang kabar Israiliyat. Nah, begitulah tanggapan saya terhadap akhina yang menanyakan tentang masalah Nabi Isa itu masih hidup atau meninggal, dan juga akhina ini mengatakan bahwa Depak atau ahli tafsir itu dianggap tidak jujur oleh akhina ini. Kenapa? Karena dia itu katanya mereka, pendapat dia sendiri dikatakan mengikuti kabar Israiliyat gitu. Sebenarnya di sini karena kesalahpahaman aja. Artinya akhina ini kurang memahami bagaimana prinsip atau dasar-dasar yang diambil oleh para ulama tersebut. Itu akhina ini menurut saya cuman kurang pemahaman di dalam hal ini gitu. Nah, bicara tentang wafatnya Nabi Isa, ini sebenarnya ulama sudah sepakat ya. Ulama itu sudah sepakat bahwa Nabi Isa ini akan turun lagi kedua kalinya ke dunia ini, akan diturunkan oleh Allah kedua kalinya, sebagai kedatangannya ini adalah sebagai tanda-tanda bahwa hari kiamat ini benar-benar sudah dekat. Maka di dalam Al-Quran dikatakan la ilmul lisaah gitu loh. Artinya kedatangan Nabi Isa ini sebagai tanda-tanda atau sebagai pengetahuan bagi kita tentang kedekatannya hari kiamat gitu. Artinya ketika Nabi Isa itu datang, maka hari kiamat benar-benar sudah dekat. Dan kemudian setelah itu Nabi Isa ini akan meninggal gitu, sebagaimana mestinya manusia gitu. Nah, kalau bicara tentang kekal, di sini nggak ada yang kekal gitu. Cuman bedanya masalah umur gitu. Ibarat gini aja, ada orang itu lahir umur sehari meninggal. Terus ada orang lahir kemudian ada yang umur 100 tahun. Ini apakah yang 100 tahun disebut kekal? Tidak gitu loh. Apakah yang umur sehari itu kekal? Tidak. Yang umur 100 tahun juga yang umur 1 hari itu intinya sama tidak kekal, cuman beda umur aja gitu. Begitu juga dengan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa diberikan
panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Nabi Isa kekal gitu. Tapi Allah memberikan umur yang panjang, artinya ajalnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, kalau ada salah saya minta maaf kepada teman-teman, mohon dikoreksi dan silahkan diisi kesalahan saya diisi di kolom komentar ini. Saya sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Mohon maaf jika salah dalam memaknai atau apapun, saya mohon maaf, atau ketersinggungan yang saya buat ini. Sebenarnya saya tidak cuman menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh channel tersebut gitu loh. Ini sebagai tanggapan, sebagai jawaban dari saya, Hasan Madura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan yang mendukung channel ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan urusannya, dan dijadikan Anda sebagai orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.